Selamat berjumpa para blogger. Kali ini saya akan membuat tutorial cara memasang template Viomax dan melakukan optimasi settingan pada Viomax agar lebih ramah di mesin pencari. Ini blog yang akan saya gunakan. Langsung saja kita akan memulai mengganti templatenya. Untuk langkah mengganti template, kita masuk ke dashboard blogger, kemudian ada di bagian theme, lalu kita klik tanda panah yang customize, kemudian kita tunggu. Ini kita pilih semua, kita hapus, lalu kita gunakan template dari Viomax 46 terbaru. Tinggal pilih aja semua ya, select all, lalu copy, kita kembali ke blogger, lalu paste. Ini beberapa, ini kita ganti tahunnya ya, ini ada tahunnya 2021. Nah, ini blog baru, jadi belum ada verifikasi kode perlu kita pasang. Langsung saja kita tekan save. Sedang proses, itu dia langkah memasang template Viomax. Sudah jadi ya. Sekarang coba kita refresh. Oke, seperti ini tampilannya. Saya pilih yang putih. Ini belum ada image. Oke, langkah berikutnya kita perlu memasang navigasinya ya. Kita masuk ke blognya Mas Sugeng untuk settingan Viomax. Kita akan memasang navigasi di samping Ayo Guru Berbagi sini. Kodenya sudah ada di pembuat template. Ini kita copy, kemudian kita masuk ke layout. Salah satu kelebihan dari template Viomax dari Mas Sugeng ini yaitu pengaturan setting kontrol kita terhadap template sudah berada di layout. 100% sudah di layout. Kita tidak susah-susah untuk masuk ke edit HTML, semuanya sudah di sini. Untuk memasang kode navigasi kita cukup pakai yang ini, kode menu navigasi. Kemudian kita tempelkan di sini tadi kode yang sudah kita ambil. Sekarang ini kita akan buatkan menuju kategori artikel yang ini. Ini adalah label ya. Ini labelnya, kita copy linknya, copy link address, lalu kita tempel di tanda pagar sini, lalu kita buat namanya Suara Guru, tinggal kita simpan. Sekarang kita lihat, ini Ayo Berbaginya, ini judul dari blog. Sekarang kita refresh, ini sudah tambah satu navigasinya. Kalau ini kita tekan, ini kategori label Ayo Guru Berbagi tadi. Sekarang kita lanjut ke menambah widget. Di Viomax kebanyakan para blogger sering menggunakan hanya recent post ataupun label. Tujuannya adalah agar loading blog tidak berat. Jadi kita akan menambahkan recent post. Nah, recent post ini saya akan menggunakan feed. Kita akan pakai linknya. Kemudian kita ubah menjadi artikel terbaru. Ini cukup kita tampilkan 5 atau kondisi maksimal.
lalu kita simpan. Sekarang kita lihat pada bagian sini sudah muncul artikel terbaru. Lalu pada bagian menu sticky sidebar ini biasanya dipasang iklan. Karena ini belum ada iklan, jadi kita pasang label saja. Kita beri nama trending tag, lalu kita simpan. Sekarang kita refresh tampilannya. Trending tagnya sudah muncul. Ayo guru berbagi. Jadi trending tagnya adalah sticky ya. Kita lihat dia sticky. Lalu kita akan menambahkan biasanya kalau untuk persyaratan AdSense kita butuh halaman about tentang ini, kita buatkan saja dulu ya. Kita publish. Kemudian kita butuh disclaimer. Kita publish saja. Biasanya kita butuh sitemap, atau daftar artikel. Kita publish saja. Kemudian kita butuh privasi policy. Baru yang terakhir kita butuh term and condition. Sekarang kita akan pasang halaman itu di bagian sini. Pengontrolannya cukup di dashboard, bagian layout. Kita akan masuk, kita pilih yang halaman statis. Ini dia. Kita centang saja. Jadi itu salah satu keuntungan atau kelebihan dari template Viomac ini. Tinggal kita save. Berikutnya yang perlu kita buat agar blog ini menjadi ramah di mesin pencari adalah bagian dari navbar ini. Ini juga harus kita off kan. Oke. Sekarang kita akan langkah yang paling utama berikut adalah untuk setting atau optimasi template Viomac di mesin pencari. Kita masuk di bagian settingan. Yang pertama kita setting adalah judul atau title. Usahakan sesuai dengan alamat subdomain kita ini. Kemudian masuk ke bagian deskripsi. Maksud dari deskripsi ini adalah blog ini berisi tentang apa. Kita akan membuatkannya menjadi blog tutorial, kemudian informasi menarik dan terbaru, lalu teknologi terkini. Ini kita copy saja. Ini akan menginformasikan ke mesin pencari bahwa blog ini membahas tutorial, kemudian berita, lalu teknologi. Kita masuk di bagian
search description-nya. Kita copy lagi di sini atau di bagian meta tag-nya. Lalu kita lanjut ke favicon. Favicon adalah bagian yang ini. Jadi kita akan membuat baru. Faviconnya akan kita buat menggunakan aplikasi Face Stone Capture. Kita buat saja dimensinya 125 kali 125. Ini bisa kita buat lebih kreatif menggunakan Photoshop ataupun Corel Draw. Namun kali ini saya hanya menggunakan aplikasi Face Stone. Saya akan membuatkan ayo guru berbagi AGB saja. Perbesar sampai batas dari faviconnya. Formatnya PNG ya. Sekarang kita pasang. Kita cari filenya favicon ini. Itu muncul. Sekarang kita simpan. Sudah. Sekarang kita refresh. Sudah berganti. Sudah terlihat lebih profesional. Settingan berikutnya kita masuk di Google Analytics sebenarnya. Kita akan masuk ke Google Analytics. Ya. Ini harus diisi dan harus didapatkan. Ini kita tinggal saja karena agak panjang urusannya. Lalu bagian privasi kita harus centang visible to search engine. Kemudian di publishing ini kalau kita mau jadi buat domain TLD. Domain TLD itu seperti .com, .org, .net atau dan lain-lain. Kemudian settingan berikutnya bagian HTTPS kita centang. Lalu di bagian permission tidak perlu apa-apa. Bagian post, ini bagian post kita usahakan 6 saja. 6 sampai 7 postingan di bagian home dari blog kita. Yang bagian image slidebox biarkan saja secentang. Kemudian bagian komen, komennya biasanya menggunakan embed. Lalu yang bagian-bagian yang ini kita setting sesuai selera saja. Ini reader comment captcha sepertinya kita matikan saja. Lalu bagian email sepertinya tidak perlu ada settingan kecuali kita punya penulis lain, punya beberapa penulis untuk mengisi artikel. Lalu di bagian formatting kita hanya mengubah time zone, kita ubah sesuai dengan zona waktu Indonesia Barat atau GMT 7 Jakarta. Ini ada Bangkok, kita cari yang Jakarta. Nih Jakarta, lalu kita simpan.
Kemudian date header format kita gunakan saja yang ini, June 25 2021. Timestamp juga June 25 2021. Kemudian comment timestamp juga kita pakai yang June 25 2021. Itu biasanya. Meta tag tadi sudah kita gunakan seperti deskripsi blog. Kemudian di menu crawl and indexing kita centang yang custom, lalu kita gunakan punyanya Helmi Kediri. Ini nih seperti ini formatnya. Kita copy saja, lalu kita masukkan di custom ini, lalu ini kita ganti dengan alamat blog kita. Oke, ini dia. Kemudian kita simpan. Lalu yang berikutnya di bagian crawl and indexing ini yang paling penting ya. Kita buka ini, enable custom robot, kemudian pada home text kita indeks semua, lalu di no ODP bagian arsip dan search kita pilih semua tapi no index dan no ODP. Kemudian di post and page kita pilih semua, kemudian kita no ODP. Kalau hanya dicentang all ini berarti dia di index. Oke, bagian penting dan paling utama dari optimasi blog sudah kita lakukan, yaitu di bagian crawls and indexing. Lalu di bagian monetizing nanti setelah ini biasanya menggunakan kode. Kita buka, lalu kita seperti ini dia. Cuma bagian PUB-nya ini belum ada, jadi kita buat XXXX. Simpan. Selanjutnya pada bagian site feed, allow block feed. Buat teman-teman ini paling utama ya, agar menghindari AGC atau auto generate content atau pencurian artikel kita secara massal. Kita harus setting ini di sort. Apa bedanya full dengan sort? Coba kita lihat. Kita setting menjadi full. Blok ini akan kita AGC. Begini langkah AGC. Ini dia langkahnya. Kita masuk ke sini. Link yang mau kita AGC kita buka, kita masukkan di sini. Generate sitemap. Ini dia sitemap kita.
kita akan lihat beda dari settingan full dan tadi kita setting full. Kita akan lihat ini dia, kalau settingan full memang betul-betul full semua. Nih full, jadi bisa diambil seluruhnya sampai titik. Nih dia titiknya. Ini tinggal kita copy, kita select all ya. Lalu kita copy, kemudian masuk ke notepad, kita paste. Nah, tinggal kita simpan menjadi XLM. XML, lalu kita pilih all, kita simpan. Sekarang kita lihat hasilnya. Ini dia fitnya, tinggal kita import, Sekarang kita setting bloknya menjadi short. Oke, ini kita copy, lalu kita paste. Lihat bedanya, menjadi pendek kan? Ini dan terputus. Ini dia terputus kan, termasuk Indonesia Parementa Merebak, terputus. Kalau ini full, ini full. Itu bedanya settingan side view yang short dan full. Jadi kita pilih short untuk menghindari pencurian konten kita. Oke, demikian settingan optimasi template Viomax. Semoga para blogger semua sukses dan berhasil bisa gajian tiap bulan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam blogger.